Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ruliana Sofia. Kita masih bahas pertidaksamaan linear satu variabel bagian kedua. Untuk bagian kedua ini yang kita bahas adalah bagaimana cara penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Carilah penyelesaian X ditambah 7 lebih besar sama dengan 10 untuk X anggota bilangan bulat. Masih ingat ya? Pada persamaan linear satu variabel, jika ditambah 7, maka kedua sisi harus dikurangi dengan angka yang sama. Nah, di sini juga begitu. Ditambah 7, maka di sini dikurang 7 yang kiri, yang kanan dikurang 7. 7 dikurang 7, 0, maka tinggal X saja. 10 kurang 7, itu sama dengan 3. X lebih besar atau sama dengan 3, berarti mulai dari angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana gambar garis bilangannya? Gambar garis bilangannya, kita gambarkan garis. Kemudian mulai dari angka 3, arahnya ke kanan. Karena 3-nya terus serta, maka di sini kita buat isi. Nah, contoh yang kedua, carilah penyelesaian X dikurang 1 kurang dari 8 untuk X anggota bilangan bulat. Ingat ya, di sini kurang 1, maka kedua sisi harus kita tambah dengan 1. Sini juga ditambah dengan 1. Utang 1 dibayar 1, 0, maka tinggal X saja. 8 tambah 1 itu 9. Maka X kurang dari 9. X kurang dari 9 itu berapa? Mulai dari 8, 7, 6, dan seterusnya. Bagaimana gambar garis bilangannya? Garis bilangannya masih sama, mulainya dari angka 9, karena di situ kurang dari 9 ya. Mulainya dari angka 9, arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri, di sini bolong. Mengapa bolong? Karena 9-nya nggak terus serta, dia mulai dari 8. Kita lanjut contoh yang ketiga. 2Y lebih besar sama dengan 10 untuk Y anggota bilangan bulat. Ingat ya, 2Y artinya 2 kali Y. Jika perkalian, maka kedua sisi harus dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu berapa? Bilangan yang sama adalah bilangan koefisien dari variabel. Koefisien variabelnya adalah 2, maka dia dibagi 2. Yang kiri, yang kanan juga dibagi 2. 2Y dibagi 2, Y saja, 10 dibagi 2, dia 5. Maka Y lebih besar atau sama dengan 5. Berapa saja? 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, jika kita gambarkan dengan garis bilangan, maka dimulai dari angka 5. Mulai dari angka 5 arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Nah, angka 5 arahnya ke kanan. Isi apa bolong? Isi. Kenapa isi? Karena ada tanda sama dengannya, artinya 5-nya turut serta. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat. Carilah penyelesaian min 3Y lebih besar sama dengan 15 untuk Y anggota bilangan bulat. Nah, di sini sama juga perkalian ya. Bedanya apa? Bedanya di sini ada negatif. Nah, artinya kedua sisi juga kita harus bagi dengan negatif. Nah, kan di sini min 3Y dibagi min 3, 15 dibagi min 3. Keistimewaannya di mana? Di operasinya di sini di tandanya. Yang mulanya lebih besar atau sama dengan karena dibagi dengan negatif maka jadi kurang atau sama dengan. Jadi min 3Y dibagi min 3 itu hasilnya Y, 15 dibagi min 3 hasilnya negatif 5. Nah, himpunan penyelesaiannya Y kurang atau sama dengan min 5. Berarti min 5, min 6, min 7, dan seterusnya. Gambar garis bilangannya bagaimana? Sama garis bilangannya, kita buatkan garis seperti ini. Kemudian mulai dari angka negatif 5 arahnya ke kiri karena dia kurang dari. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, maka di sini isi. Nah, soal yang kelima, carilah penyelesaian Y per 3 kurang atau sama dengan 7. Artinya Y per 3 itu kan Y bagi 3 ya. Kalau dibagi, maka kedua sisi harus dikali dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu bilangan berapa? Bilangan 3. Kenapa kok 3 bukan 5? Karena penyebutnya 3, maka dikalikan dengan 3 gitu ya. Untuk apa? Supaya dia sederhana saja ya. 3 dibagi 3 kan 1. 1 dikalikan Y dia Y. 7 dikalikan 3 dia 21. Maka Y kurang atau sama dengan 21. Himpunan penyelesaiannya 21, 20, 19, dan seterusnya. Arahnya ke kiri ya. Di situ arahnya ke kiri. Kalau arahnya ke kiri berarti garis bilangannya juga sama. Angkanya di sini adalah 21, arahnya ke kiri karena 21-nya ikut, maka di sini isi gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal yang ke-6.
Di sini negatif Y per 4 lebih besar sama dengan 3 untuk Y anggota bilangan bulat. Masih sama ya, ini pembagian juga. Maka kita kali dengan bilangan yang sama. Kalinya berapa supaya Y-nya positif, maka kita kalikan dengan negatif, gitu kan. Dikalikan dengan negatif 4, sini juga dikalikan dengan negatif 4. Nah, karena sama-sama dikali dengan negatif, maka tandanya juga akan berubah. Yang mulanya lebih besar, maka jadi lebih kecil. Y kurang atau sama dengan min 12. Himpunan penyelesaiannya di sini min 12, min 13, min 14. Garis bilangannya mulainya dari angka berapa? Garis bilangannya mulai dari angka negatif 12. Arahnya ke kiri atau ke kanan? Arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Isi apa bolong? Isi. Kenapa kok isi? Karena ada sama dengannya. Artinya 12-nya turut serta. Nah, selanjutnya kalau soalnya carilah min 3Y dikurang 5 lebih besar atau sama dengan 4 dikurang 2Y untuk Y anggota bilangan bulat. Nah, di sini min 3Y dikurang 5 lebih besar sama dengan 4 min 2Y. Di sini apa ya? Ada beberapa tahap. Yang pertama kita hilangkan dulu koefisien terkecil. Berapa di sini koefisien terkecil adalah min 3Y. Maka di sini min 3Y ditambah 3Y. Yang kanan juga di sini 4 min 2Y ditambah 3Y. 3Y dari sini ya tadi ya. Nah, kemudian min 3Y ditambah 3Y kan habis ya, tinggal min 5 saja. Lebih besar atau sama dengan 4. Utang 2 dibayar 3, dia hasilnya 1. Jadi sini min 4 min 5 min 4 hasilnya min 9. Sini 4-nya kan beda ya, tinggal di sini Y saja gitu ya. Min 4 sini kenapa kok Y? Karena 4 dikurang 4 gitu. Di sini jadi min 9 lebih besar atau sama dengan Y atau Y kurang atau sama dengan min 9. Berapa saja? Di sini min 9, min 10, min 11 dan seterusnya. Kalau kita gambarkan dalam garis bilangan maka dimulai dari angka negatif 9, arahnya ke kiri. Isi apa bolong? Isi. Kenapa kok isi? Karena 9, negatif 9-nya ikut serta. Oke. Apa yang dapat kita simpulkan? Pada pertidaksamaan linear satu variabel, jika kedua sisi pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaan tetap. Jika kedua sisi pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan juga tetap. Tetapi, jika kedua sisi pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah. Yang mulanya kurang dari menjadi lebih dari, yang mulanya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih besar atau sama dengan, dan sebaliknya. Oke, demikianlah yang sudah saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.